Semangat pagi, semoga nikmat sehat menyertai kita semua. Hati adalah organ yang luar biasa sibuk, mengurusi lebih dari 500 fungsi. Hati membuat Anda merasa bahagia dan sehat karena hati melindungi tubuh dari bahan-bahan berbahaya. Hati membersihkan darah dari senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. Hati menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Hati mengubah amoniak menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Bayangkan kalau zat ini tidak dikeluarkan, Anda akan pingsan dan siap-siap menunggu kursi pesakitan. Hati juga membuat Anda memiliki energi dan bergairah kembali, karena hati dapat mengubah simpanan energi. Dalam hal ini, glikogen yang diubah menjadi glukosa saat gula darah sedang rendah. Hati juga menyimpan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, memproduksi protein yang penting untuk otot, termasuk zat-zat untuk pembekuan darah. Bayangkan kalau Anda luka tapi tidak ada zat yang untuk membekukan, Anda akan kehabisan darah, bukan? Hati memproduksi cairan empedu, membantu pencernaan lemak Anda. Bagaimana kalau hati yang beratnya hanya sekitar 1,4 kg? Sebagian sel-selnya diisi oleh lemak, maka fungsi hati Anda akan menjadi tidak optimal. Inilah yang akan kita bahas lebih lanjut dalam topik bahasan perlemakan hati. Apa itu perlemakan hati? Perlemakan hati adalah kondisi ketika lemak yang ada di dalam organ hati menumpuk hingga lebih dari 5-10% dari berat total organ tersebut. Kita lihat di sini hati normal dan sebelah sini hati yang dipenuhi dengan lemak. Perlemakan hati banyak diderita oleh orang-orang yang berusia antara 40 sampai 60 tahun. Namun, anak muda pun banyak yang memiliki perlemakan hati, mengingat meningkatnya jumlah kegemukan dari tahun ke tahun. Secara umum, perlemakan hati dibagi menjadi dua. Perlemakan hati yang disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebih dan pada mereka yang bukan pengguna alkohol. Alkohol mudah sekali diserap tubuh. Sebelum beredar ke peredaran darah, alkohol melewati hati dan dia dapat merusak sel-sel hati dan terjadi kegagalan hati dalam mencerna lemak yang membuat hati dipenuhi oleh lemak. Dan pada bukan pengguna alkohol, perlemakan hati banyak dijumpai pada mereka yang mengalami kegemukan atau pada mereka yang menderita kencing manis atau pada mereka yang mempunyai hiperlipidemia. Sekitar 70% dari orang-orang dengan perlemakan hati non-alkoholik atau bukan pengguna alkohol adalah mereka yang gemuk atau obesitas. Hingga 75% orang dengan perlemakan hati non-alkoholik memiliki diabetes tipe 2. Sekitar 20-80% dari orang-orang dengan perlemakan hati non-alkoholik memiliki hiperlipidemia.
Artinya, kadar trigliserid, kadar kolesterolnya tinggi di dalam darah mereka. Perlemakan hati non-alkoholik atau bukan pada pengguna alkohol adalah penyakit yang diam-diam dan sering tidak menimbulkan gejala. Ketika gejala terjadi, gejalanya mungkin termasuk kebingungan mental, konsentrasi terganggu, nyeri pada bagian tengah perut atau pada perut sebelah kanan, pembengkakan hati, badan merasa lemah, hilang nafsu makan, mual, berat badan berkurang, kuning pada kulit dan mata, dan jarang terjadi adanya bercak-bercak berwarna gelap di sekitar kulit lengan dan leher. Jadi, waspadai perlemakan hati mengincar tubuh Anda. Bila Anda punya kelebihan berat badan, terutama di area perut, merasa kesulitan menurunkan berat badan, mempunyai kolesterol dan trigliserid yang meningkat di dalam darah Anda, menderita diabetes tipe 2, merasa sangat letih, mempunyai permasalahan dengan sistem imun Anda, merasa tidak nyaman di area hati Anda, sekali lagi, perlemakan hati mengincar tubuh Anda. Apa konsekuensinya dari pelemakan hati ini? Pelemakan hati membuat fungsi hati terganggu. Dari pelemakan hati bisa berkembang menjadi timbulnya jaringan parut hingga peradangan, dan akhirnya terjadilah sirosis, di mana jaringan hati mengalami kerusakan, kinerjanya terganggu, bahkan berhenti. Bagaimana mendiagnosa pelemakan hati? Peradangan pada hati atau pelemakan hati dapat dideteksi oleh dokter melalui pemeriksaan pada perut pasien. Biasanya, dokter akan memberikan pertanyaan, apakah terasa lemah, apakah ada penurunan selera makan, riwayat penyakitnya bagaimana, riwayat penggunaan alkohol atau obat-obatan suplemen ada atau tidak. Kemudian beberapa tes pemindaian seperti USG, CT scan, MRI biasanya juga diinstruksikan untuk mendeteksi penyakit pelemakan hati. Kadangkala juga adanya biopsi ataupun meneliti enzim hati melalui tes darah. Bagaimana pengobatan ataupun pencegahan perlemakan hati? Biasanya secara medis ataupun dokter hampir tidak pernah meresepkan obat khusus untuk menyarankan operasi untuk menangani penyakit perlemakan hati. Biasanya medis ataupun dokter hanya akan menyarankan kita atau pasien untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol atau menghentikan sama sekali, mengurangi berat badan, mengendalikan kadar gula darah dan kolesterol, olahraga secara rutin, mengkonsumsi makanan sehat, makanan yang kaya serat, gandum, sayuran dan buah-buahan, membatasi konsumsi makanan berkalori tinggi seperti jagung, roti ataupun kentang yang berproses, mengonsumsi ikan sebagai pengganti daging merah, menghindari minuman berkadar gula tinggi seperti soft drink ataupun minuman berenergi
yang banyak dijumpai di pasaran. Program detox sinergi adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko perlemakan hati. Karena dengan mengikuti program detox ini, selain membantu membersihkan racun, bonusnya adalah berat badan menjadi lebih seimbang. Di dalam program detox, kita bisa menemui produk-produk yang luar biasa yang sangat baik untuk membantu mengurangi perlemakan hati atau membantu mengurangi berat badan yang berlebihan. Ada Pro Arginine Plus, produk spektakuler yang akan memperlebar pembuluh darah, meningkatkan ketersediaan oksigen sehingga makanan terbakar dengan baik, membantu menurunkan kolesterol dan menyehatkan darah, jantung, dan organ vital lainnya termasuk hati. Ada Chlorophyll Plus, ekstrak zat hijau daun yang larut air sebagai pembersih tubuh dan berfungsi meregenerasi sel-sel tubuh. Sangat baik untuk darah, usus, lambung, hati, dan organ penting lainnya. Ini produk 100% alkali, jadi sangat baik buat tubuh kita. Ada Maksimum Protein yang akan mengganti makanan yang berkualitas rendah dari makanan harian kita menjadi makanan pengganti yang bernutrisi tinggi, dapat membakar lemak, membentuk otot, dan mengurangi rasa ingin ngemil. Ada juga NutriBurst. Dia akan menyediakan serat dari 18 sumber serat berbeda, membantu mengurangi kolesterol, gula darah, menyehatkan usus, dan menyeimbangkan berat badan. Ada Spirulina, ganggang biru hijau, layaknya cemilan yang kaya akan zat gizi, mudah dicerna, dan mengandung beragam asam amino yang penting untuk regenerasi sel-sel, termasuk sel hati Anda. Produk lainnya yang sering digunakan juga untuk paket detoksifikasi seperti kolostrum, baik sekali sebagai penguat daya tahan tubuh, sehingga hati Anda terproteksi dengan baik. Kalsiumak, selain untuk tulang dan gigi, juga saraf, kalsium juga membantu di dalam proses pembakaran lemak. Radiance, produk yang digemari oleh pria dan wanita karena baik untuk menjaga kekencangan kulit, rambut, dan kuku. Juga pembuluh darah dan jaringan ikat lainnya juga bermanfaat dalam proses detoksifikasi. Produk lainnya seperti Mystica, Noni Plus, Garlic juga sangat baik untuk kesehatan hati. Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Demikian bahasan pelemakan hati dan bagaimana cara mencegahnya. Merawat hati berarti merawat tubuh Anda, menjaga agar berat badan tetap normal, mengurangi makanan berlemak, mengurangi makanan berkalori tinggi, rendah gizi, memperbanyak sayur, buah, dan makanan sedikit olahan adalah kunci untuk mencegah perlemakan hati. Dan tentunya jangan lupa gunakan suplemen ataupun herbal dari Sinergi. Semangat pagi, terima kasih.